Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada bagian kedua dari tema keluargamu layak diperjuangkan. Tapi sebelum kita masuk ke bagian dua, ke sesi dua, yaitu perjuangkan masa depan keluargamu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada siang hari ini Engkau menuntun kami untuk mendengarkan renungan pada siang ini. Mari Engkau berkati semua yang terlibat dan Engkau memberkati semua yang mendengarkan, supaya renungan ini menjadi rema buat kami semua, Tuhan, untuk membawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu, untuk memperhitungkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, sehingga semuanya menjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu dipermuliakan, dan kami boleh bersama-sama melayani bersama keluarga kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema besar adalah keluargamu layak diperjuangkan. Dan bagian kedua dari subtema ini adalah perjuangkan masa depan keluargamu. Kembali mengulang bahwa keluarga adalah sesuatu pribadi, sosok, atau sebuah komunitas kecil yang sangat kita impikan, kita rindukan, dan sangat kita sayangi. Keluarga seumpama kasih orang tua kepada anak, dan kasih ibu kepada anak yang tiada tandingannya, kasih ayah kepada anak, ataupun kasih anak kepada orang tua, ataupun kasih saudara dengan saudara yang lain. Nah, keluarga adalah lingkup yang terkecil, maka perlu kita selamatkan dulu. Karena dari keluarga yang diselamatkan akan mendapatkan penuaian besar untuk datang kepada Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, subtema pada bagian kedua ini adalah perjuangkan masa depan keluargamu. Tentunya semua keluarga patut kita perjuangkan masa depannya. Tapi ada juga yang ogah-ogahan terhadap masa depannya. Nah, pada renungan kali ini kita akan menyemangati untuk keluarga-keluarga yang sangat benar-benar sudah tidak ada lagi harapan. Kita menyemangati keluarga-keluarga yang sudah merasa tidak punya masa depan. Ingatlah bahwa kita punya Kristus yang bisa kita andalkan untuk memperjuangkan masa depan keluarga kita masing-masing. Saya mengambil renungan ini dari Yeremia 29 ayat 11. Di dalam ayat ini, sebelum saya membacakannya, Yeremia 29 ini dilatar belakangi oleh Rabi Yeremia, yaitu utusan ya yang dipanggil nabi, yang dipanggil Tuhan untuk mempunyai hati untuk umat Israel. Dalam Yeremia ini, dalam kitab Yeremia ini berisi surat Nabi Yeremia untuk orang-orang buangan yang tinggal di Babel pada waktu itu. Nabi Yeremia mengatakan kepada mereka untuk menerima nasibnya, untuk bersabar, untuk membangun kehidupan di Babel. Nabi Yeremia pada waktu itu mengatakan kepada umat Israel untuk tidak tertipu kepada nabi-nabi palsu. Ya, bangsa Yuda yang sangat keras kepala, yang tidak mau berbalik dari jalannya yang jahat. Nah, Nabi Yeremia benar-benar
merasa bahwa umat ini perlu dinasehati, perlu diultimatum. Karena dalam dirinya ini memang kitab yang sangat unik, penuh dengan tragedi, penuh dengan keindahan, penuh dengan pembebasan. Jadi dalam dalam kitab dirinya ini banyak sekali yang bisa kita petik bahwa pada masa itu benar-benar umat Israel perjuangan di Babel mendapatkan suatu kehidupan yang tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak menyenangkan. Mereka putus asa, mereka benar-benar marah terhadap keadaan mereka. Tapi Yeremia datang dan mengatakan berulang kali kepada mereka, ya, bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan kalian, kata Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Dan sanggup membawa mereka kembali ke Yerusalem pada waktu yang tepat. Pada waktu itu memang mereka benar-benar keras kepala. Tapi Yeremia terus dengan pertolongan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sanggup mengubah keadaan mereka. Mari kita buka dalam Yeremia 29 ayat 11 supaya lebih jelas dari perkataan Nabi Yeremia kepada umat Israel yang waktu itu dibuang di Babel dengan keterpurukan mereka. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ayat ini luar biasa. Tuhan sendiri memberikan janji, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kalian, hai bangsa Israel, yang waktu itu benar-benar terpuruk, ya. Perjuangan mereka pasti juga sangat besar untuk bisa membalikkan keadaan. Masa depan mereka seakan hancur karena mereka sudah ada di Babel, di buangan yang nggak mungkin bisa berkutik dalam keadaan seperti itu. Tapi dalam Yeremia 29 ayat 11 ini memberikan suatu harapan yang terus diucapkan, yang terus dinasihatkan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka yang tegar tengkuk, yang keras kepala, terus mengingat-ingat bahwa Tuhan itu tetap sayang mereka turun-temurun. Mereka sayang, mereka disayangi oleh Tuhan. Tuhan sayang kepada mereka. Karena Tuhan mengatakan kepada mereka sendiri bahwa aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku. Aku tuh ngerti mengenai kamu, hai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Karena rancangan Tuhan bagi orang Israel pada waktu itu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yaitu memberikan masa depan kepada bangsa Israel yang penuh dengan harapan. Keadaan di Bible, di kitab pada waktu itu, dalam zaman Nabi Yeremia, itu memang mereka diasingkan. Mereka ingin segera kembali ke Yerusalem. Mereka tanpa harapan. Mereka benar-benar perlu pembebasan karena pada masa pembuangan. Itu keadaan pada waktu itu. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Dalam keluarga kita. Karena temanya kan keluargamu layak diperjuangkan, dan dengan subtema perjuangkan masa depan keluargamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan Israel yang diasingkan tanpa harapan dalam masa pembuangan ditindas. Tapi mereka terus, Nabi Yeremia mengatakan, ayo perjuangkan
Perjuangkan kehidupanmu, bertahan, bertahan, menerima nasib, terimalah dulu, mengucap syukurlah, perjuangkan, perjuangkan, sambil terus menasihati kepada bangsa Israel. Ya, itu kan dalam Bible pada waktu itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan keluargaku sekarang? Tidak semudah, tidak sekuat Nabi Yeremia kepada umat Israel. Tapi keadaan sekarang itu keadaan kita yang mungkin sama, ditindas tanpa harapan, dibuang, diasingkan oleh keluarga, tidak ada harapan lagi. Sama seperti keadaan umat Israel. Nah, Bapak Ibu, kita harus seperti Yeremia yang sanggup memberi nasihat, sanggup memberikan doa, sanggup terus mengucapkan kata-kata berkat, kekuatan untuk mereka. Kita seumpama Yeremia kecil sebagai manusia yang tidak seperti Nabi, tapi kita bisa berdaya untuk memperjuangkan masa depan keluarga kita. Ingat, Musa, Nabi Yesaya memperjuangkan umat Israel. Musa waktu itu diperjuangkan oleh Yokebed, ibunya. Bagaimana waktu itu? Keadaan tidak menentu. Bayi diasingkan 3 bulan, toh kalau sudah nangis akan besar suara tangisnya, akan ketahuan. Tapi bagaimana seorang ibu mempertahankan masa depan anaknya, yaitu Musa, yang dihanyutkan di sungai waktu umur 3 bulan. Dan bagaimana dia memperjuangkan anaknya itu, bagaimana dia berjuang untuk anaknya itu. Dan apa yang terjadi setelah Musa besar? Dia sanggup memimpin bangsa Israel. Bagaimana nasibnya kalau dia tidak diperjuangkan oleh Yokebed, ibunya? Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ataupun anak-anak muda, ataupun keluarga muda, kita harus memperjuangkan masa depan keluarga kita. Seperti Yeremia, seperti Yokebed untuk Musa. Mungkin Bapak Ibu mengerti atau mengenal kesaksian tentang Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Dia adalah anak SD pada waktu itu. Ibu Thomas Alva Edison ini mempunyai banyak anak, salah satunya adalah Thomas. Waktu itu dia berumur sekitar 9 tahun, kelas 9-10 tahun, kelas 3 SD. Suatu hari, Thomas Alva Edison pulang, membawa surat dari sekolah untuk ibunya. Ibunya menangis, membaca surat dari sekolah tentang anaknya. Thomas Alva Edison berkata, "Ibu, isi surat itu apa?" Ibu Thomas menangis. Dia sedih, menangis. Karena dia tahu isi surat itu. Dia mengatakan, isi surat ini, anakku, anak ibu adalah anak yang jenius. Anak ibu adalah anak yang jenius. Itu isi suratmu, Thomas Alva Edison. Nah, apa yang terjadi? Thomas Alva Edison diajari ibunya di rumah. Tidak sekolah lagi. Lama-kelamaan dari hal pengajaran, dari diedukasi ibunya, bagaimana ibunya mempertahankan keadaan anak ibu supaya masa depannya cerah. Ibunya tidak memperhitungkan isi surat itu. Dia melipat surat itu dan terus kembali
memperjuangkan anaknya supaya anak itu bisa mendapatkan atau layak seperti anak lain, mendapatkan pengajaran, bisa baca tulis dan sebagainya tanpa sekolah. Tapi ibunya sendiri yang mendidiknya. Sampai akhirnya dia besar dan terkenal menjadi penemu bola lampu. Sehingga dia menjadi kaya raya. Suatu hari, karena sudah tua, sakit-sakitan, ibu Thomas Alva Edison ini meninggal. Sehingga Thomas Alva Edison ini ada di rumah ibunya dan menemukan surat waktu dia kelas 3 SD. Surat yang disembunyikan ibunya sedemikian rupa. Dia ingat, ibuku berkata, anak ibu, anak yang jenius. Dia ingat, oh surat itu isinya seperti itu. Kemudian dia buka surat itu. Apa isinya? Kepada yang terhormat, mungkin waktu itu ya, kepada yang terhormat, Bapak Ibu Thomas Alva Edison, maaf, anak ibu mengalami gangguan mental dan tidak bisa lagi datang ke sekolah untuk belajar. Kami para guru menyerah, kami para guru give up, ajari sendiri di rumah. Ternyata isi suratnya benar-benar kena mental bagi siapa saja yang membacanya, termasuk ibunya waktu itu. Hanya ibunya menangis, apalagi Thomas Alva Edison. Dia pasti membaca itu, dia sangat kaget. Tapi dia akan mengalihkan surat itu. Dia melihat perjuangan ibu sedemikian rupa untuk masa depanku, ya, bagi Alva Edison. Untuk masa depanku, dia tidak menggunakan kata-kata gangguan mental. Dasar anak bodoh, dia tidak mengatakan, kamu anak yang tidak bisa diuntung, tidak tahu diuntung. Kamu anak yang anak yang mempermalukan orang tua. Ibunya tidak mengatakan itu. Ibunya memutar balikan bahwa anakku adalah anak yang jenius dan diajari sendiri di rumah walaupun sekolah pada waktu itu benar-benar menyerah terhadap keadaan Thomas Alva Edison yang mengalami gangguan mental. Apa yang terjadi bila Ibu Thomas melakukan hal seperti ibu-ibu yang lain, mencerca, menghakimi, dan tidak memberikan nasihat yang baik? Pasti Thomas Alva Edison akan semakin terpuruk dalam gangguan mentalnya. Tapi karena ibu yang berjuang sedemikian rupa, sehingga ibu Thomas Alva Edison bisa menghasilkan anak yang luar biasa. Sehingga masa depan Thomas Alva Edison bisa dibentuk dari masa kecilnya sampai dia besar. Karena ibunya memperjuangkan masa depannya. Karena ibunya memperjuangkan masa depan anaknya. Nah, bagaimana dengan orang tua masa kini? Bagaimana dengan anak-anak muda masa kini? Bagaimana? Apakah Bapak Ibu, keluarga muda, atau anak-anak muda memperjuangkan masa depan kalian? Apa yang saudara alami? Seperti bangsa Israel yang diasingkan, terpuruk, dan benar-benar tidak ada harapan? Apa yang saudara alami sekarang dalam keluarga saudara? Kembali lagi saya ingatkan, anak-anak susah diatur, suami istri yang saling menyakiti, anak-anak yang terlambat berkembang, terlambat bicara, atau menghadapi atau mempunyai anak-anak dalam gangguan perkembangan, tentu juga menyakitkan dan menguras tenaga kita. Adanya jarak suami istri, kemudian keluarga yang benar-benar tidak terkendali dan benar-benar tidak ada kasih, dan keluarga yang tidak mempunyai masa depan. Apakah itu yang sekarang Bapak, Ibu, Saudara alami, atau dari anak muda sendiri yang merasa masa depanku sudah tidak cerah? Masa depanku sungguh tidak ada karena
keadaanku sekarang sungguh tidak bisa diperjuangkan. Apa yang perlu diperjuangkan dari keluargaku? Apa yang perlu diperjuangkan dari keluargaku? Tidak ada, karena sudah rusak, sudah benar-benar tidak bisa ada harapan untuk bisa diperjuangkan. Tapi, hai kalian, hai saudara, yang adalah anggota dari keluarga, kalian, Bapak, Ibu, Saudara, anak muda, melihat keadaan keluargamu seperti itu, apa layak diperjuangkan masa depannya? Layak diperjuangkan. Layak keluargamu, kalian perjuangkan masa depan. Seperti Musa yang diperjuangkan oleh ibunya, sehingga dia bisa melewati masa-masa sukar. Musa diperjuangkan dan dibantu oleh kakaknya, saudaranya kan berarti, kakaknya perempuan, untuk bisa selamat mengarungi sungai Nil. Kakaknya memperjuangkan, ibunya memperjuangkan masa depan siapa? Masa depan Musa. Karena mereka tidak mau Musa mati sia-sia. Demikian juga untuk keluarga dari Bapak, Ibu, Saudara, anak muda sekalian. Patut diperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan? Saya dan saudara sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada kesaksian dari keluarga saya. Anak saya masuk kuliah di kedokteran, tidak bisa masuk ke dalam perguruan tinggi negeri pada waktu itu. Dia mengalami 2 kali gagal ujian negeri dan dia tidak bisa mendapatkan menjadi mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi negeri yang dia impi-impikan sejak dia kecil. Tapi saya mengatakan bahwa ya bagaimana lagi, itulah yang terjadi. Mungkin masa-masa SMA-mu, masa-masa SMA-mu waktu itu banyak kegiatan sehingga nilai turun sekian digit, sehingga membuat untuk bisa masuk perguruan tinggi menjadi sukar dan dia mengalami depresi sebentar. Jadi dia mengalami depresi sebentar. Kemudian berjalannya waktu, dia mengatakan kepada saya, nggak ada perguruan tinggi negeri, sehingga kita perlu uang gede nih untuk bisa masuk perguruan tinggi swasta. Saya mengatakan kalau memang tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri, berarti kamu dipersiapkan Tuhan untuk masuk perguruan tinggi swasta. Anak saya mengatakan, uangnya itu harus banyak. Uangnya harus banyak untuk bisa masuk ke perguruan tinggi swasta. Kenapa saya milih negeri? Supaya bisa masuk melalui jalur prestasi sehingga free uang gedung katanya. Ya bagus juga secara pikiran manusia. Tetapi kembali lagi saya mengatakan, ya berjuanglah. Berjuanglah untuk masa depanmu. Apa kamu sudah cukup terpuruk 2 kali ujian memasuki perguruan tinggi negeri gagal, berhenti di situ, dan kamu merasa hopeless, tidak ada harapan untuk bisa meraih gelar doktermu, ya itu berarti kamu menyerah. Dia berjuang lagi. Dan saya sebagai seorang ibu, pastilah menyemangati kakak-kakaknya.
juga menyemangati adik-adiknya, menyemangati omnya, tantenya, menyemangati karena mereka sadar kami adalah keluarga yang patut diperjuangkan masa depannya sejak sekarang. Tidak ada kata terlambat. Lalu anak saya mendaftar di perguruan tinggi swasta. Waktu itu keuangan kami tidak mencukupi untuk bisa membayar perguruan tinggi swasta yang uang gedungnya sangat mahal. Sekian ratus juta. Tapi saya berkata kepada anak saya, kalau Tuhan tidak mengizinkanmu masuk ke perguruan tinggi negeri, berarti Tuhan sudah mengambil alih masuk ke perguruan tinggi swasta. Kata anak saya, dari mana uangnya? Ya, ada uangnya segini, Tuhan pasti akan mencukupkan. Makanya, kata anak saya, Tuhan tuh gimana? Malah di negeri nggak pakai duit masuknya karena jalur prestasi, malah ke swasta yang butuh duit banyak. Gimana nih Tuhan? Uangnya aja nggak cukup untuk bisa masuk ke perguruan tinggi swasta yang beratus-ratus uang gedungnya. Saya katakan, untuk masa depanmu pasti Tuhan sudah atur, perjuangkan, berdoa untuk masa depan. Kami Misbah keluarga berdoa bersama, suami, anak, kami berdoa. Kami tidak tahu uang dari mana, masih kurang sekian ratus uang dari mana, tapi kami hanya bisa berdoa. Tuhan, siapa yang memperjuangkan masa depan anak ini kalau enggak kami orang tuanya? Dan anak saya kalau tidak memperjuangkan masa depannya sendiri, dari mana dia mempunyai masa depan? Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dia sudah belajar mati-matian, sudah ikut les apapun, sudah. Tapi itu semua adalah rancangan manusia yang bisa ini, bisa itu, tahu ini, tahu itu. Suatu saat kalau tes nanti akan bisa, semua rancangan manusia. Tidak ada yang sesuai harapan. Tapi kembali diingatkan, Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Berarti tidak ada rancangan kegagalan. Berarti bisa masuk ke perguruan tinggi swasta walaupun membayar mahal. Karena Tuhan mengatakan bahwa Dia memberikan kepada anak saya hari depan, masa depan yang penuh harapan. Kenapa takut? Walaupun sebetulnya deg-degan juga. Deg-degan karena memang harus segera menutup setelah kami mendaftar, dia mendaftar harus menutup uang gedung itu. Dan masih kurang sekian ratus pada waktu itu. Dengan apa? Ya hanya dengan Tuhan sudah belajar, sudah ke perguruan tinggi negeri, sudah tidak diterima, sudah mengumpulkan uang, sudah, tapi kurang. Apalagi solusinya? Ingat bahwa Tuhan tahu tidak menempatkan di sini, ditempatkan di sini. Kemudian kami berdoa, pada waktu berdoa, ya kami setelah berdoa amin tidak ada keajaiban apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada miracle, mujizat yang terjadi setelah kita amin. Suatu hari setelah dari adanya dana kami secuil untuk bisa masuk perguruan tinggi swasta, untuk bisa masuk kedokteran waktu itu, kakak kami bermimpi bahwa ada seorang ibu menggendong anak laki-lakinya. Ya,
seorang ibu dalam mimpi Pak D-nya anak saya, kakaknya suami saya itu bermimpi. Agnes, kok saya bermimpi ada seorang ibu yang meminta bantuan kepada saya bahwa Pak D-nya anak saya mengatakan saya harus membantu ibu ini yang mempunyai anak laki-laki. Dalam mimpi dari kakak laki-laki saya ini mengatakan, Agnes, saya punya mimpi. Ada seorang ibu pakai kain adat Jawa menggendong anaknya dan minta bantuan kepada saya. Bilang gini, ingat kamu pernah punya janji apa sama anak ini? Begitu. Artinya apa ya, Nes? Kata kakak saya waktu itu. Saya bilang, wah, saya nggak tahu, Mas, ada janji apa yang mungkin harus dipertanggungjawabkan. Saya nggak tahu. Dia bilang begitu. Saya bilang begitu. Kemudian setelah kakak saya memberitahu mimpinya, dia pulang. Dia masih ingat bahwa dalam mimpinya itu dia harus memberi bantuan kepada anak laki-laki itu. Itu mimpinya pada waktu itu. Kemudian dia berkata kepada saya, Nes, apa aku harus membantu kamu ya? Bantu apa, Mas? Anakmu kan mau sekolah, butuh biaya berapa? Saya nggak bisa mengucapkan kata apa-apa lagi. Masih kurang nggak? Ya, saya jujur, oh ya, masih kurang sekian ratus. Oh ya udah, nanti saya yang bayar. Menutup kekurangan itu. Puji Tuhan tidak terkira. Nama Tuhan dipermuliakan. Dia menolong. Tidak usah kita ngomong. Kita cukup berkatakan. Yeremia 29 ayat 11. Dengan berdoa. Dengan mengucap syukur dalam diam. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan sudah menentukan masa depan anak saya. Masa depannya pasti Tuhan perhitungkan. Kemudian melalui mimpi itu, kakak saya, bukan kakak kandung saya, kakak saya melalui mimpi ditegur Tuhan, ayo beri bantuan kepada saya. Kemudian dia, apa kamu ya, Nes ya? Ya nggak tahu mas saya, tapi Tuhan menggerakkan dia memberi bantuan kepada anak saya untuk menutup kekurangan daripada uang gedung masuk fakultas kedokteran pada waktu itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sangat baik sehingga anak saya bisa masuk ke perguruan tinggi swasta dan bisa membayar uang gedungnya tanpa ada halangan yang berarti. Karena Tuhan sudah mencukupkan. Tidak puluhan, tapi ratusan juta yang Tuhan sediakan untuk masa depan orang yang memang berjuang untuk masa depannya. Anak saya berjuang untuk masa depannya, berdoa, berusaha, dan kami orang tuanya hanya bisa bekerja, berdoa dengan dana yang ada. Tapi Tuhan sungguh sanggup mencukupkan melalui mimpi dan mengetuk hati orang itu, memberikan berkat kepada kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahwa kita semua sanggup keluar dari Babel. Kita semua sanggup keluar
dari permasalahan keluarga. Karena kita adalah oknum, kita adalah aktor yang memperjuangkan masa depan kita sendiri. Kita adalah aktor yang memperjuangkan, yang action memperjuangkan anak kita sendiri. Kita adalah aktor yang memperjuangkan masa depan sendiri. Kakak kita, adik kita, orang tua kita patut perjuangkan. Enggak cuma sekolahnya, enggak masa depannya itu tidak hanya berarti cuma sekolahnya, tapi jodohnya, tapi bisa jadi keuangannya, bisa jadi tempat tinggalnya, bisa jadi kehidupan rohaninya untuk terus bertobat datang kepada Tuhan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menangkap kami untuk takut kepada Tuhan, untuk tunduk bertobat kepada Tuhan pada titik-titik benar-benar menyerah, supaya Tuhan angkat karena kita ada action untuk melakukan dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik untuk masa depan. Di Alkitab sudah mengatakan masa depan yang penuh harapan itu adalah janji Tuhan. Sudah ada dalilnya, sudah ada ketetapannya. Apa yang perlu kita khawatirkan, saudara? Tidak ada. Selain kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan melalui renungan pada hari ini yang dikuatkan melalui Yeremia 29 ayat 11 dan kesaksian juga beberapa renungan diskusi pada hari ini bahwa kita harus memperjuangkan keluarga kita seperti Musa, seperti Yeremia dengan umat Israel, seperti ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya, seperti orang muda, anak muda dengan masa depannya. Bagaimana apapun kondisi keluarga kita pada saat ini, masa depan mereka layak diperjuangkan. Masa depan orang tua, kakak, adik, anak kita, keluarga seiman kita, layak diperjuangkan. Kita hanya bisa percaya kepada Tuhan. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia sudah menyediakan masa depan. Dia akan perbaiki kondisi yang di ujung tanduk. Rebut kembali keluargamu yang layak diperjuangkan. Karena Dia sudah berkata, janjinya menyediakan masa depan yang penuh harapan buat saya, buat Bapak, Ibu, Saudara, buat saudara kita yang terkasih, yang seiman dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang semua, semoga dari renungan ini mendapatkan suatu rema bahwa kita itu harus berjuang untuk masa depan. Tidak henti-henti, tidak jemu-jemu. Dari siapa? Dari saya dulu, dari Anda dulu. Mari kita perjuangkan keluarga kita dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar kami adalah oknum, kami adalah aktor yang menjadi pelaku, motor penggerak untuk merebut masa depan keluarga kami, adik kami, orang tua kami, bahkan masa depan kami sendiri, saya sendiri, dalam tangan. Karena kami tahu rancanganmu, rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Kami percaya, kami mengamini, dengan percaya kepada Engkau, dan menyerahkan kepada Engkau, kami mendapatkan miracle demi miracle. Terima kasih kalau kami, Kau ingatkan bahwa kami adalah aktor penggerak masa depan bersama Engkau. Buat kami peduli kepada orang tua kami, sebagai anak muda, sebagai anak-anak. Buat kami peduli sebagai orang tua terhadap anak kami, membimbingnya, mengasuhnya, menasihatinya, menghajarnya. Buat kami peduli kepada saudara seiman kami, untuk takut percaya kepada Tuhan. Buat kami peduli kepada kakak, adik kami,
saudara kami, dan turut ambil bagian buat masa depan mereka, menabur untuk masa depan mereka, supaya benar-benar kasih Kristus tercurah dalam hati kami untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami adalah pionir, kami adalah penggerak untuk masa depan kami sendiri dan masa depan keluarga kami. Terus urapi kami supaya kami kuat bersama Engkau dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau. Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang benar, dan Allah yang ajaib, sehingga keluarga kami bersama Engkau. Kami berjuang, Engkau yang berperang bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan memberkati dan keluarga kalian, Bapak Ibu Saudara, layak diperjuangkan. Ingat ayat ini. Tuhan memberkati.